Cinta kita. Aku harus tetap kerja di kantor Cakradinata. Aku harus tetap menyelidiki. Ya walaupun aku cuma karyawan biasa. Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa sayang. Aku kan hati-hati kok. Masa cuma ini satu-satunya cara untuk aku tetap bisa menyelidiki tentang Bu Ajeng. Jujur kalau buat aku ini terlalu berat buat kamu dan berbahaya. Kan ada kamu juga yang jagain aku. Apa aku bilang aja kali ya sama Romeo sama Dirga soal dugaan mobil Mbak Lisa yang nabrak ibu. Tapi jangan dulu deh. Aku mesti mastiin dulu apa benar Mbak Lisa memang terlibat. Kamu lagi mikirin apa? Enggak kok, aku nggak mikirin apa-apa. Kira-kira kamu punya rencana apa supaya kamu bisa bertahan kerja di Cakradinata? Aku masih belum tahu sih. Cuma kayaknya ada yang perlu aku harus omongin langsung sih sama Bu Ajeng. Aku nggak yakin sih, soalnya Mama tuh orangnya keras. Belum tentu Mama tuh mau mencabut keputusan dia sendiri. Rom, udahlah, biarin aja Yasmin cobain dulu ngomong sama Bu Ajeng. Siapa tahu bisa berhasil. Kalau nggak dicoba, kan kita nggak tahu hasilnya kayak gimana nanti. Iya, benar juga. Semoga kamu berhasil ya. Iya sayang. Ya udah, kalau gitu aku sama Dirga jalan dulu ya. Hati-hati ya. Dirga bawa mobilnya pelan-pelan ya. Aman Yasmin, pokoknya calon suami kamu ini akan aku pastiin selamat sampai pelaminan. Belum. Selamat sampai tujuan maksudnya. Bisa aja loh. Mangga tetangga udah matang aja tuh kayaknya tuh. Merujak enak nih Rom, merujak. Ganggu aja deh, heran. Ya udah sayang, aku jalan dulu ya. Aku takut nanti Dirga keburu petik mangga orang. Udah sayang. Hati-hati sayang. Udah Yasmin. Ini lo mau langsung ke rumah sakit? Enggak, gue mau di rumah aja. Gue gak mungkin biarin Yasmin bergerak sendiri. Gue mau cari suatu aset itu. Gue mau lihat isinya sendiri. Maksud lo mau masuk ruangan rahasia? Iya. Gue yakin Mama pasti simpen surat wasiat itu di situ. Yaudah, tapi lu pastiin semuanya aman ya? Aku masih nggak terima dengan kepergian Papa, Kak. Dan aku juga heran. Kenapa Mama yang bisa dapetin semua warisan Cakradinata? Ya kakak juga sebenarnya belum bisa terima atas ini semua. Terus mau gimana lagi? Kamu mau protes sama Mama? Aku mau kasus kematian Papa dibuka lagi, Kak. Karena aku mikir, jangan-jangan Papa itu sebenarnya nggak bunuh diri. Apa mungkin Mama ada kaitannya dengan kematian Papa? Kok kamu bisa mikirnya ke sana? Kamu curiga sama Mama? Ya karena menurut aku Mama itu udah nggak waras, Kak. Mama itu penuh dengan kepalsuan. Coba Kakak pikirin, yang paling diuntungkan dengan kematian Papa itu Mama, Kak. Setelah Mama selingkuh, masa Papa bisa ngasih tahta ke Mama? Gak make sense banget sih menurut aku, Kak. Dan Kakak inget gak? Papa pernah bilang kalau yang menyuruh Papras untuk mencelakai Romeo itu Mama. Kalau Alicia ngotot, kasus Papa itu diterusin.
Bisa-bisa aku ketahuan kalau aku sudah membunuh papa. Gini loh, Dek. Lebih baik kamu ikhlaskan kepergian papa, biar papa lebih tenang di surga sana. Dan emang kamu berani protes atau nentang mama lagi? Kalau aku nentang mama, bisa-bisa mama akan terus keras kepala. Gini loh, Dek. Bukannya kakak nggak mendukung kamu, bukan. Tapi lebih baik udah. Ini kan sudah terjadi, ya. Lebih baik kita doain papa supaya papa tenang di surga. Karena gimana pun juga, ini semua demi kebaikan kamu. Dan lebih baik ya kita harus move on. Gimana pun juga, life must go on. Jadi kita harus move on. Ternyata Karangga dan mama sama aja. Cuman aku yang sedih dengan kepergian papa di rumah ini. Bukannya aku nggak sedih sama kematian papa. Aku cuma nggak mau ketahuan. Dulu aku juga pernah nabrak orang sampai meninggal. Bahkan mama mengorbankan Nina. Dan sekarang, kalau ketahuan aku nggak mungkin bisa lolos lagi. Aku harus mencari cara untuk membersihkan nama aku di depan anak-anak. Bahwa aku bukan mencelakai Romeo ataupun papa mereka. Biasanya sih dalam keadaan seperti ini, aku bisa mengandalkan Pras. Seharusnya mama nyimpen surat WhatsApp itu di sekitaran sini. Ini dia. Gue harus cek aslian dari surat ini. Dan gue juga harus nyari tulisan asli tangan papa sebagai pembanding. Kenapa cuma aku yang peduli dengan kematian papa di rumah ini? Mama dan Karangga bersikap seolah papa nggak kenapa-napa. Padahal papa meninggal. Keluarga macam apa ini? Papa, aku kangen papa. Alisa, papa mohon, kamu jangan lagi berurusan sama dia. Kamu masih muda, sayang. Janganlah kamu hancurin badan kamu, otak kamu dengan barang-barang terkutuk kayak gitu. Kamu tahu,
Bagi pemakai narkoba, pilihan hidupnya cuma dua, Alisa. Satu, dia mati karena overdosis. Atau yang kedua, dia membusuk di dalam sel penjara karena ditangkap polisi. Kamu anak perempuan papa satu-satunya. Papa nggak mau kehilangan kamu. Jadi, please, jangan kamu hancurin hidup kamu. Jangan kamu bikin berantakan hidup kamu. Aku benci Mama. Aku benci Karangga. Mereka nggak ada yang peduli kalau aku sedih dan hancur kayak gini. Kenapa? Kenapa aku harus dilahirkan di tengah keluarga berantakan kayak gini? Kenapa? Kenapa? Papa. Kenapa? Papa. Malisa kenapa? Pergi kamu, gak usah ikut campur urusan Dahlia, pergi. Iya mbak tenang dulu ya mbak. Kalau Pak Baskara lihat mbak kayak gini, Pak Baskara pasti sedih. Papa udah gak ada. Papa pergi ninggalin saya tanpa pamit. Papa saya gak sayang sama saya dan Nia. Mbak salah. Pak Baskara itu sayang banget sama Mbak Alisa. Gak usah so tau kamu, Dani. Apa yang kamu tahu sama papa saya? Gak ada orang yang peduli sama saya di dunia ini. Mbak, udah ya mbak. Mbak tenang dulu. Tolong jangan nyakitin diri mbak kayak gini. Dosa mbak. Saya emang udah banyak dosa, Dania. Saya nggak peduli, udah kamu pergi, nggak usah ngatur-ngatur saya, Dania, pergi. Enggak. Saya nggak akan pergi sampai Mbak Alisa tenang. Saya nggak akan ngebiarin Mbak nyakitin diri Mbak lebih jauh dari ini. Mbak, saya ini di sini masih ngejalanin amanat terakhir yang Pak Baskara kasih ke saya untuk melindungi Mbak. Melindungi Mbak dari orang lain maupun dari kecerobohan diri Mbak sendiri. Itu pesan terakhir Pak Baskara ke saya, Mbak. Kenapa papa pergi ninggalin saya, Dania? Saya nggak sanggup hidup tanpa papa. Keluarga saya nggak ada yang peduli sama saya. Saya merasa nggak ada satupun orang yang peduli sama saya, Dania. Mbak Alisa punya saya. Mbak bisa anggap saya kayak saudara Mbak sendiri. Kalau Mbak mau cerita apapun itu, Mbak boleh cerita ke saya. Saya pasti dengerin. Kenapa setelah aku tahu Pak Baskara ayah kandungku, aku jadi mulai sayang sekaligus kasihan sama Alisa. Mungkin sekarang karena aku tahu kalau Alisa juga adik kandungku. Makasih ya. Ini antingnya Tante simpen. Nanti kalau ada yang tanya sama Kayla, bilang aja antingnya ada di Tante, oke? Siap, Tante. Dania ini bisa jadi pengganggu kalau dibiarkan terus. Aku harus singkirkan Dania secepatnya. Sebelum dia mengacaukan semua rencanaku. Satu-satunya orang yang bisa menyingkirkan Dania itu cuma Mama. Jelek. Kenapa nggak ada yang cocok ya baju-baju buat acara gala dinner? Ini juga kecilan. Apa harus shopping ya? Loh, Mah, kok baju-baju
Mama dikeluarin gini, kenapa Mah? Iya, nih baju-baju lama, Mama mau kasih ke orang. Mau kasih kepada orang yang memerlukan. Barangkali kamu ada baju-baju juga yang mau disumbangin. Ngomong-ngomong ada apa? Kamu datang ke kamar Mama, pasti ada yang mau diomongin. Gini loh Mah, lebih baik Mama buru-buru pecat Dania dan cari bodyguard baru untuk Alicia. Memangnya kenapa Dania? Gini, sebelumnya kan Dania kerja itu atas permintaan Papa. Yang sekarang Papa sudah tidak ada. Jadi itu artinya Dania sendiri juga udah gak jelas kerja sama siapa. Saat ini kan Dania lagi ngawal Alicia. Menurut Mama ya nggak apa-apa, biarin aja lah. Emang kenapa sih? Mama tahu nggak? Dania itu sebenarnya siapa? Pertanyaan kamu tuh aneh. Semua orang juga tahu Dania itu bodyguard pengawalnya Alicia. Ada apa sih? Dari tadi kamu suruh mencat dia tuh kenapa? Wah, dia itu bukan hanya sekedar bodyguard. Tapi dia adalah detektif yang memang dengan sengaja disewa oleh Papa. Detektif? Dania? Anak kecil itu? Detektif? Kayaknya nggak mungkin deh. Kamu ngawur ah. Gini Mah, Mama tahu nggak? Jauh sebelum Papa meninggal, Papa sempat meng-hire detektif yaitu Dania untuk mencari tahu. Untuk mencari tahu soal anaknya Om Yoga dan juga istrinya Om Yoga. Kenapa kamu baru kasih tahu Mama sekarang? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin sih? Lagi pula Papa ngapain sih? Bukannya Yoga sama istrinya udah lama meninggal karena kecelakaan? Mama nggak boleh tahu kalau sebenarnya aku kenal dengan Tante Rati yang sudah dibunuh oleh Mama. Ya aku sebenarnya juga nggak tahu sih maksud dan tujuan Papa apa. Karena gimana pun juga kejadian yang menimpa keluarga Om Yoga itu kan udah lama. Gawat kalau Dania duluan yang berhasil nemuin anaknya Ratih. Aku sih nggak tahu apa maksud Papa, tapi yang jelas aku pribadi merasa nggak nyaman dengan kehadiran Dania. Apalagi sekarang dia bekerja sebagai bodyguard Alicia, Ma. Iya. Mama juga nggak suka kalau ada orang yang ikut campur urusan Mama. Untung aja Rangga ngasih tahu aku soal identitasnya Dania. Apa jangan-jangan selama ini informasi yang didapatin Papa berasal dari Dania? Ini tidak bisa dibiarkan. Kamu tahu nggak, kira-kira penyelidikan Dania udah sampai di mana ya? Yang aku tahu, Dania sempat ketemu dengan seorang wartawan yang menulis artikel tentang kecelakaan Om Yoga. Tapi sayangnya, Papa tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, Ma. Jangan-jangan itu wartawan yang dulu pernah aku ancam untuk berhenti nyelidikin kasus kecelakaannya Yoga. Lebih baik Mama secepatnya untuk menyingkirkan Dania. Karena gimana pun juga, naluri dia sebagai seorang detektif, itu pasti akan sangat tajam dan instingnya pasti akan sangat bagus. Dan yang aku takutkan, dia akan mengambil keuntungan dari ini semua dan untuk memperkaya diri dia sendiri. Dan akhirnya Mama yang rugi. Oke. Mama akan memecat dia. Ya, Ma. Mama nggak boleh tahu kalau sebenarnya Papa sudah nemuin anaknya Om Yoga, yaitu Yasmin. Aku harus bisa menyimpan identitas Yasmin yang sebenarnya. Karena aku masih butuh dia untuk bisa menguasai Cakradinata. Kayla! Tante Peri! Tante Peri punya sesuatu loh buat Kayla. Tante Peri punya hadiah. Coba tebak hadiahnya apa? Bawa balon ya? Bukan. Bawa kue kesukaan Kayla? Bukan. Kamu cek sendiri. Tada! Kayla, seneng nggak? Kayla kenapa? Kok Kayla sedih? Kalau Kayla lihat boneka gajah, Kayla jadi keinget sama Opa. Ya ampun, sini. Maafin Tante Peri ya, Tante Peri nggak tahu. Kayla kangen sama Opa ya? Iya Tante, dulu Opa sering main boneka gajah kayak gini sama Kayla. Tapi Kayla, jangan terlalu berlarut sedihnya, kasihan Opa. Opa kan udah tenang di atas sana. Gak apa-apa. Oh, Tante Peri janji Tante Peri nanti akan bawain hadiah yang Kayla suka. Yang bikin Kayla happy. Ya Tante. Kayla suka kok sama bonekanya. Makasih ya Tante Peri. Sama-sama saya.
Yasmin, udah dari tadi di sini? Baru aja, Bu. Yasmin, ada apa kamu datang ke sini? Sebenarnya ada yang pengen saya bicarain sama Bu Ajeng. Oke, kita bicara di kolam ya. Tante Peri mau ngobrol dulu sama Oma ya? Ya, Tante. Tunggu ya, Kayla sayang. Misi, Mas. Iya. Angga, Mama bicara dulu sama Yasmin. Pasti Yasmin datang ke sini karena dia mau balikan lagi sama aku. Berhasil juga usahaku. Saya minta maaf ya, Bu. Saya jadinya menyita waktunya Bu Ajeng. Nggak apa-apa. Kamu mau membicarakan apa? Sebenarnya saya datang ke sini saya ingin ngebahas soal pekerjaan saya di Cakradinata. Ada apa memangnya? Ternyata Yasmin udah jalanin rencananya. Semoga Yasmin berhasil membujuk Mama, biar dia bisa kerja di Cakradinata lagi. Tapi sekarang aku harus ketemu sama Dirga untuk nyelidikin surat wasiatnya Papa. Jadi gini, Bu, bolehkah saya minta untuk saya tetap bekerja di Cakradinata? Saya tidak mau dimutasin dan dipindahin di cabang lain. Saya memang mendedikasikan sekali hidup saya ke perusahaan Cakradinata. Jadi kamu masih mau bekerja di perusahaan Cakradinata? Sebenarnya aku nggak mau ya Yasmin kembali lagi kerja di perusahaan Cakradinata. Kalau Mama nggak setuju, aku bisa buktiin ke Mama. Aku punya bukti bahwa Mama sudah bersalah. Mama dan Pak Pras terlibat dalam membunuh seorang perempuan bernama Bu Rati. Kamu ngancem Mama? Terus kamu pikir Mama takut? Mama nggak takut. Aku bisa buktiin ke Mama kalau Mama dan juga Pak Pras memang terlibat. Nih, Mama lihat aja. Rangga mengancam aku kalau aku tidak menerima Yasmin lagi kerja di perusahaan Cakradinata. Rangga akan membongkar semua kejahatan aku. Oke, kamu bisa bekerja kembali di perusahaan Cakradinata di pusat. Tapi kali ini kamu langsung dibawa divisi saya. Saya dipindahkan dan saya masuk ke divisinya Bu Ajeng. Nggak ada masalah kan? Oh, nggak ada masalah sama sekali, Bu. Malah saya senang sekali saya bekerja di bawah divisinya Bu Ajeng. Saya janji, Bu, saya tidak akan mengecewakan. Gak boleh dong mengecewakan. Besok kamu mulai bekerja, oke? Terima kasih banyak, Bu. Ya kalau gitu saya permisi ya, Bu. Memang Yasmin sengaja aku taruh di divisi aku. Biar aku tahu gerak-gerik Yasmin seperti apa. Jadi aku bisa lihat Yasmin itu berbahaya atau tidak. Karena dia terlalu banyak mengetahui soal Cakradinata. Aku akan membuat Yasmin tidak betah kerja di divisi aku. Jadi dia akan mengundurkan diri. Dan Yasmin tidak akan menjadi masalah lagi buat kehidupan aku. Enggak. Wah, akhirnya lu datang juga. Gimana? Udah beres? Udah. Ini udah gua kirim foto-foto surat wasiat Papa. Dan juga beberapa dokumen ditulis Papa langsung. Coba deh lu cek.